Pertama di dalam buku ini bagaimana sejarah munculnya Syiah dan nama Syiah. Ya. Syiah dicetuskan oleh Abdullah bin Sabah, seorang orang Yahudi. Di dalam buku ini dimulai disebutkan ada orang-orang Syiah yang berusaha melepaskan kaitan mereka dengan Abdullah bin Sabah itu. Mereka mengkritik salah satu sanad yang disebutkan oleh Imam Tabari dan tarikhnya. Tetapi di dalam kitab-kitab Syiah sendiri, mereka betul-betul mengakui bahwa pendiri mazhab Syiah itu adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini. Itu diakui dalam banyak kitab ini. Di sini antum bisa baca nanti dalam kitab ini, masadirnya disebutkan ya. Mereka mengkritik salah satu matan dan mengatakan Abdullah bin Sabah itu adalah tokoh fiktif, yaitu agar mereka ingin membersihkan diri mereka daripada Abdullah bin Sabah ini, ingin memutus. Tapi tidak bisa, karena keterangan itu sendiri terdapat dalam kitab-kitab Syiah sendiri. Penulis kitab sejarah Firaq Syiah itu menyebutkan, seperti Rijal Qashi dan semuanya itu menyebutkan bahwa Abdullah bin Sabah al-Yahudi itu adalah memang tokoh Syiah. Jadi nggak bisa, orang Syiah sendiri sudah mengakui gitu. Walaupun sebagian mereka mencoba untuk mengingkari, tidak benar. Karena banyak ulama-ulama mereka justru mengatakan Abdullah bin Sabah itulah memang yang pertama sekali membawa ajaran Syiah itu. Nah, ini awalnya. Makanya kemiripan ajaran Syiah dengan ajaran Yahudi itu banyak sekali. Maka salah satu buku berjudul Badhul Majhud fi Musyabatil Rafidah lil Yahud, yaitu bagaimana mendeteksi ya dengan sungguh-sungguh kesamaan antara akidah orang Syiah Rafidah dengan akidah Yahudi. Di antaranya yang pertama, isu yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah itu adalah mengatakan setiap nabi itu mempunyai pengganti yang diwasiatkannya. Ini likulli nabiyyin wasiyun. Setiap nabi itu punya pengganti yang sudah diwasiatkan di masa hidupnya, begitu. Maka dia katakan wasiat Nabi Musa adalah Zinun, katanya. Jadi wasiatnya Nabi Muhammad adalah Ali. Begitu. Dan dia ini muncul di masa Khalifah Utsman bin Affan. Ya, Khalifah Utsman bin Affan. Maka isu ini disebar oleh dia. Digambarkan kepada masyarakat bahwa khalifah-khalifah sebelumnya telah merampas hak Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu sudah didapat wasiat secara resmi, secara lisan dari Rasulullah SAW bahwa dia adalah pengganti Rasulullah SAW. Ini yang isu yang paling santer biasa dikatakan oleh mereka. Tapi yang pertama sekali membawa isu ini, setiap nabi memiliki wasi, setiap nabi mengganti yang secara diwasiatkan secara resmi waktu hidupnya, itu adalah Abdullah bin Sabah. Maka akidah ini dicoba dicarikan dalil-dalil oleh Syiah tentang kebenaran ungkapan Abdullah bin Sabah ini. Maka diputar-putarlah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW untuk mendukung masalah ini, terutama dengan hadis Ghadir Khum. Sedangkan dalam Ghadir Khum itu tidak pernah Rasulullah mengatakan Ali sebagai khalifah pengganti, tidak ada. Hanya mengatakan bahwa Ali adalah yang harus dihormati dan dia bagian ahli bait, dan di antara wasiat Rasulullah udzakirkumullah bi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang hak-hak keluargaku. Tidak mengatakan bahwa Ali sebagai pengganti. Bahkan Ali sendiri setelah menjadi khalifah pun tidak mengatakan sebetulnya saya yang berhak menjadi khalifah, enggak pernah. Saya dalam menembak wasiat enggak, bahkan dibantah oleh Ali sendiri. Ketika Abu Taubah bertanya kepada Ali karena tersebar di Kufah, kata ketika Ali setelah berkuasa, kekuasaan pindah ke Kufah. Ya, nanti kan kita lihat pengkhianatan Syiah terhadap para Ahlul Bait. Pindah ke Kufah. Di Kufah tersebar berita bahwa Ali itu adalah sebetulnya punya wasiat, tapi wasiatnya disembunyikan. Abu Taubah bertanya tentang hal ini kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak ada, kata Ali bin Abi Thalib, tiada yang hal yakhusukumullah rasuluhu bi syai'in duna ma 'indan nas. Apakah kalian memiliki kekhususan yang di luar ada di tangan manusia, kata Abu Taubah ini? Tidak, kecuali yang ada di dalam sarung pedangku ini. Apa itu dalam sarung pedangmu, kata Abu Taubah? Dalam sarung pedangku ini adalah yaitu tentang ini al-aql wa fiqhul asir, yaitu tentang adab-adab dalam peperangan. Pamannya dalam peperangan Rasulullah boleh mewasiatkan tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh perempuan, orang yang sudah tua bangka, kan gitu. Wa fiqhul asir itu tentang tawanan perang, hukum tawanan perang. Kemudian wa la yuqtalu muslim bi kafir, tidak boleh membunuh orang muslim yang kafir. Itu yang ada dalam sarung pedangku ini, kata Ali bin Thalib. Kalau seandainya dia itu adalah memang wasiat Rasul, pasti dia katakan. Dan tidak akan pernah mengatakan kepada orang-orang Kufah itu, ketika saat itu kan juga santer isu Ali itu lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Sehingga Ali bin Thalib berkhutbah di atas mimbar Kufah itu mengatakan, "Man faddalani ala Abu Bakar wa Umar fajallatu jaddal muftari."
siapa yang melebihkanku, kedudukanku di atas Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dia dengan cambuk orang yang tukang pembohong. Itu Ali sendiri menegaskan seperti itu. Ali